Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan men-sharingkan function random di dalam Excel. Di dalam Excel, untuk mengacak angka memiliki dua function, yaitu function ran, ini random maksudnya, dan ran between. Dua function ini dapat digunakan untuk mengacak angka. Untuk function ran, saya akan membuat seperti ini. Nah, cell pointer ada di B2, saya akan ketikkan sama dengan ran, buka kurung, tutup kurung. Sintaksnya seperti ini. Jadi sintaks untuk function ran adalah sama dengan ran, buka kurung, tutup kurung. Seperti ini saja. Nah, hasilnya saya enterkan. Lalu saya kopikan ke bawah. Nah, untuk function ran di sini menghasilkan angka acak berupa bilangan desimal. Function ran ini kegunaannya menghasilkan angka bilangan acak antara 0 dan 1. Berarti di sini menghasilkan bilangan pecahan desimal. Pecahan desimalnya antara 0 dan 1. Kemudian function yang kedua adalah ran between. Sebagai contoh, saya letakkan cell pointer di D2 sama dengan ran between. Seperti ini, buka kurung. Nah, di sini dalam kurungnya adalah bottom top. Jadi sintaks untuk function ran between adalah sama dengan ran between bottom top. Nah, bottom di sini, bottom itu bottom adalah nilai bawah, nilai batas bawah. Top adalah nilai batas atas. Jadi sebagai contoh saya akan meletakkan bottomnya itu angka 100, topnya angka 200. Seperti ini. Lalu saya tutup kurung dan saya enterkan. Di sini menghasilkan angka 197. Lalu saya kopikan ke bawah. Nah, inilah angka acak yang bilangan acak yang dihasilkan. Jadi function ran between ini kegunaannya yaitu menghasilkan bilangan acak dengan batasan tertentu. Nah, sekarang saya akan mencoba ran between untuk batasan bilangan negatif. Sama dengan ran between, buka kurung, untuk bottomnya saya akan memberikan angka minus 100, topnya positif 200. Seperti ini, saya enterkan, muncul 128, saya tarik ke bawah. Nah, jadi untuk ran between di sini juga bisa menghasilkan bilangan acak negatif. Sekarang saya akan mencoba untuk memberikan batasan angkanya berupa pecahan desimal. Sama dengan ran between
buka kurung. Untuk bottomnya saya akan berikan batasannya yaitu minus 10,05. Ini batasan bawahnya, batasan atasnya adalah 300,55. Nah, untuk pemisah desimal angka ini ya, menggunakan tanda titik karena pada regional setting komputer yang saya gunakan ini menggunakan sistem internasional. Lalu saya tutup kurung, saya enterkan, menghasilkan 247. Kemudian saya kopikan ke bawah. Nah, di sini masih menghasilkan bilangan positif. Kalau saya tarik lagi ke bawah, di sini masih menghasilkan bilangan positif. Jadi untuk range between tidak bisa menghasilkan bilangan pecahan desimal. Nah, sekarang untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya, function range dengan range between. Misalkan begini. Nah, misalkannya saya akan membuat suatu kode ujian. Sebagai contoh, saya akan menyediakan kolom jurusan, kemudian di sampingnya kolom kode unik ujian, lalu di sampingnya lagi kode peserta ujian. Kode ujian. Seperti ini. Untuk jurusan, saya akan mengetikkan IPA. Lalu untuk kode unik ujian, saya akan menggunakan function range between. Sama dengan range between. Buka kurung, saya akan memberikan batasannya dari angka 100 sampai topnya itu angka 300. Seperti ini. Saya enterkan. Kemudian saya kopikan ke bawah. Seperti ini sebagai contoh. Nah, lalu untuk kode ujiannya. Nah, untuk kode ujiannya, saya mau menampilkannya nanti hasilnya adalah penggabungan dari kata IPA dengan bilangan kode unik ujian. Jadi saya akan membuatnya seperti ini. Saya akan menggabungkan teks sama dengan. Nah, sama dengan sel G3, saya ambil dari G3 dan H3. Hasilnya seperti ini. IPA 262. Nah, sekarang saya maunya begini. Sewaktu saya kopikan ke bawah, ini tulisan IPA tetap muncul. Jadi supaya tulisan IPA-nya tetap muncul, maka sel G3 ini akan saya kunci. Seperti ini, mengunci sel. Kemudian saya enterkan, saya kopikan ke bawah. Setelah itu, kalau saya mau membuat kode ujiannya seperti ini, setelah IPA ada tanda kurang. Jadi antara IPA dengan 214 ini ada tanda kurang. Maka saya akan membuatnya seperti ini. Saya akan perbaiki formulanya. Kemudian setelah dan, saya akan memberikan kutip ganda, tanda kurang, kutip ganda, lalu saya akan berikan tanda dan. Seperti ini, dan ini untuk menggabungkan menggabungkan teks. Lalu saya enter. Hasilnya muncul IPA tanda kurang 267. Lalu saya kopikan ke bawah. Nah, metode ini bisa digunakan untuk membentuk kode ujian. Atau kalau kita mau
tanpa kode unik ujian ini tidak ditampilkan, tapi hanya menampilkan jurusan dan kode ujian. Sebagai contoh begini, saya akan membuat jurusan, kemudian kode ujian. Nah, begini saja. Jurusannya saya akan mengetikkan IPS, kemudian kode ujiannya. Nah, bedanya di sini untuk yang tabel ini tidak ada kolom kode unik ujiannya. Jadi saya bisa membuatnya seperti ini, sama dengan saya mengambil teks di K3 yaitu teks IPS. Kemudian saya akan menggabungkannya dengan tanda kurang dan kutip ganda kurang kutip ganda lagi. Kutip ganda ini digunakan untuk data label. Jadi karena tanda kurang ini merupakan data label, maka harus diapit dengan kutip ganda pembuka dan kutip ganda penutup. Kemudian saya akan gabungkan dengan function ren between dan ren between buka kurung, bottomnya 100, topnya 300. Seperti ini. Saya enterkan. Muncul IPS tanda kurang 246. Lalu saya akan kopikan ke bawah. Nah, di sini saya akan kunci sel K3. Saya akan munculkan string untuk mengunci kunci sel K3. Lalu saya enterkan. Dan saya akan copy ulang. Nah, seperti ini hasilnya. Cuma kalau kita menggunakan langsung penggabungan teks IPS dengan ren between, maka angka yang dihasilkan itu bisa berubah-ubah. Nah, ini kalau saya copy lagi, ini awalnya 146 ya. Kalau saya copy lagi ke bawah, angkanya akan berubah terus. Nah, kapankah kita mau menggunakan kode unik ujian atau langsung membuat kode ujian seperti ini? Ya tergantung kepada situasi. Demikianlah untuk sharing pada hari ini, dan sampai jumpa pada sharing berikutnya. Terima kasih.